Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di kelas coding. Nah, kali ini kita akan belajar tentang visibility modifier. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, di Kotlin itu ada 4 visibility modifier. Ada public, internal, protected, dan private. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu kelas nih, kelas person. Nah, kita akan coba satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama public. Nah, kelas yang kita buat by default adalah public. Jadi teman-teman nggak perlu tambahkan modifier public lagi ya. Karena by default adalah public. Nah, public ini teman-teman bisa mengakses kelas person ini di mana aja ya. Atau kelas person ini bisa terlihat di mana aja. Nah, selanjutnya ada internal. Nah, untuk internal itu hampir sama ya dengan modifier public. Nah, tapi dia hanya bisa diakses atau terlihat dalam satu modul. Nah, modul saya di sini adalah Kotlin. Nah, jadi teman-teman hanya bisa mengakses kelas personnya dalam satu modul Kotlin ini. Nah, selanjutnya itu ada private. Untuk private, ini akan terlihat ya jika teman-teman memiliki nested class. Nah, mungkin kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi dia hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kelas itu sendiri. Nah, mungkin nanti akan lebih jelasnya kita akan bahas di sesi nested class aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada protected. Nah, untuk protected, teman-teman nggak bisa menggunakan modifier ini ya untuk kelas. Jadi kelas dia nggak bisa menggunakan modifier protected. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk fungsinya. Di sini saya mempunyai fungsi message. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk publiknya nih. Nah, by default fungsi yang kita buat itu sama ya teman-teman. Dia adalah public. Jadi dia bisa diakses di mana aja ya, atau bisa terlihat di mana aja. Jadi teman-teman nggak perlu tambahkan modifier public lagi ya, karena by default adalah public. Selanjutnya internal. Nah, untuk internal fungsi message ini dia sama seperti public ya teman-teman, bisa terlihat di mana aja, yang penting dalam satu modul. Nah, modul saya adalah Kotlin. Nah, selanjutnya itu ada protected. Nah, untuk protected, fungsi message ini bisa diakses di kelas itu sendiri. Misalnya teman-teman punya satu fungsi lagi, misalnya test, lalu kita panggil fungsi message. Nah, jadi di sini fungsi message bisa kita akses dalam ruang lingkup kelas person atau dalam kelas itu sendiri. Nah, satu lagi dia bisa diakses atau terlihat di subclassnya. Misalnya saya akan buat satu lagi kelas teacher. Lalu kita akan extend ke kelas person. Lalu ini kita akan open. Nah, coba kita akses fungsi message-nya ya di subclass-nya. Misalnya teman-teman punya satu fungsi testing. Super.message. Nah, ini kita kasih komen dulu super class. Dan ini subclass. Nah, jadi fungsi message ini
bisa teman-teman akses di subclass-nya. Nah, tapi dia nggak bisa diakses jika teman-teman punya satu kelas baru lagi nih. Misalnya kelas human. Nah, kita akan membuat instance dari kelas person-nya. Person sama dengan person. Nah, di sini teman-teman misalnya punya satu fungsi get message. Terus teman-teman ingin mengakses fungsi message nih dari kelas person. Person.message. Nah, dia akan error ya teman-teman. Nah, jadi untuk protected dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri dan subclass-nya. Ini kita komen dulu another class atau di kelas lain. Nah, satu lagi, jika fungsi ini ada di luar lingkup dari kelasnya, dia nggak akan error ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa menggunakan modifier protected di luar lingkup kelasnya, kecuali teman-teman gunakan di dalam kelas. Nah, jadi untuk di luar kelas, teman-teman hanya bisa menggunakan public, internal, dan private. Nah, ini kita hapus aja. Nah, selanjutnya kita akan buat modifier untuk propertinya. Misalnya di sini saya punya properti berupa name dengan tipe data string. Lalu kita inisialisasi, misalnya apa nih? Kelas coding. Nah, yang pertama kita akan buat public. Ini sama ya teman-teman, properti yang kita buat by default adalah public. Jadi teman-teman nggak perlu tambahkan modifier public lagi ya. Untuk public itu bisa teman-teman akses di kelas itu sendiri. Misalnya di sini kita akan print name-nya. Dan di fungsi ini kita panggil property name-nya. Nah, untuk another class teman-teman juga bisa akses. Nah, di sini kita akan print person.name. Nah, ini kita komen dulu ya. Nah, jadi dengan modifier public teman-teman bisa akses properti berupa name di kelas itu sendiri, subclass, dan di kelas lain. Nah, selanjutnya itu ada internal. Nah, internal itu hampir sama ya teman-teman, seperti public. Nah, properti ini bisa diakses di subclass-nya dan di another class atau di kelas lain. Nah, selanjutnya itu ada protected. Nah, untuk protected dia bisa diakses di kelas itu sendiri dan bisa diakses di kelas subclass-nya. Nah, tapi nggak bisa diakses di another class atau di kelas lain. Nah, dia akan error ya teman-teman. Nah, satu lagi itu ada private. Nah, untuk private, properti berupa name ini, dia hanya bisa diakses dalam kelas person-nya. Nah, jadi kita akses di fungsi tes. Nah, dia akan sukses ya teman-teman, mengakses properti name-nya. Sedangkan di subclass-nya, teman-teman nggak bisa akses properti berupa name-nya. Nah, ini dia akan error. Nah, selanjutnya di another class-nya. Dia akan error juga ya teman-teman. Jadi untuk private, dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri.
Nah, yang ini merupakan kelas person. Jadi dia hanya bisa diakses di kelas person itu sendiri. Nah, oke, kita review dulu ya, teman-teman. Nah, jadi di Kotlin itu ada 4 visibility modifier. Nah, by default, kelas, properti, dan fungsi yang kita buat by default adalah public. Jadi teman-teman nggak perlu tambahkan modifier public lagi. Nah, untuk internal, nah dia bisa terlihat di mana aja atau bisa diakses di mana aja, tapi dalam satu modul. Nah, modul saya adalah di sini Kotlin. Nah, selanjutnya itu ada protected. Untuk protected, untuk kelas dia nggak bisa menggunakan modifier protected. Dan satu lagi untuk fungsi di luar kelasnya. Teman-teman nggak bisa menggunakan modifier protected. Modifier protected ini hanya bisa diakses di kelas itu sendiri dan di subclassnya. Nah, dia akan error jika teman-teman akses di another kelasnya atau di kelas lain. Nah, yang terakhir itu ada private. Nah, untuk private, dia bisa diakses di kelas itu sendiri, sama seperti protected. Nah, di sini nih. Tapi, dia nggak bisa diakses di subclassnya maupun di another class atau di kelas lain. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih.